Kami hadirkan informasi lainnya pemirsa. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Hasto datang didampingi jajaran kuasa hukumnya di gedung KPK sekitar pukul 9:53 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kalinya setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Sebenarnya KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada tanggal 17 Februari lalu, namun Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan pra-peradilan lagi. Lalu seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Sudah ada rekan Prita Zega dari gedung KPK. Prita, adakah pernyataan yang disampaikan Hasto saat datang ke gedung KPK? Ya, pada saat tadi Sekjen Hasto Kristianto ini tiba di KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dirinya didampingi oleh sejumlah kader PDI Perjuangan dan juga sejumlah tim kuasa hukum. Tak hanya itu juga ratusan pendukung datang menghadiri untuk mendukung Hasto Kristianto dalam pemeriksaan kedua yang diundang oleh KPK pada hari ini. Dan tadi sebelum masuki ruang KPK, tadi setidaknya ada 4 poin yang disampaikan oleh Hasto Kristianto kepada awak media. Yang pertama tadi yang kami tangkap poinnya adalah dia menyoroti soal dugaan intimidasi yang dialami oleh salah satu saksi dalam proses persidangan. Dirinya mengatakan bahwa adanya intimidasi yang dialami oleh saksi Agustiani Theofridelina. Kemudian ia juga menuding bukti yang didapatkan selama proses peradilan terhadap dirinya adalah didapatkan dengan cara-cara yang tidak sah, kemudian dengan cara-cara yang melanggar hukum. Dan yang ketiga, Hasto menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan terhadap dirinya. Dan yang keempat, ia mengkritik sistem peradilan yang menurutnya tidak adil dan dipenuhi kepentingan politik. Tadi juga kami tanyakan kepada Hasto Kristianto apakah siap jikalau hari ini KPK menahan Hasto Kristianto usai pemeriksaan kedua. Dirinya mengatakan bahwa sudah siap secara lahir dan batin jikalau memang nantinya ia ditahan setelah pemeriksaan kedua yang dilakukannya ataupun yang dipenuhinya hari ini, di mana sebelumnya bahwa memang ini ini adalah pemeriksaan kedua yang dipenuhi oleh Hasto Kristianto usai kemarin pada Senin 17 Februari 2025 mangkir dari pemanggilan KPK dikarenakan dengan alasan sedang melakukan proses hukum yang lain, yaitu kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap dirinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan tadi juga lagi-lagi dirinya menyampaikan bahwa ada sesuatu yang salah di dalam proses peradilan dirinya, mulai dari pengumpulan bukti-bukti yang dia nyatakan bahwa pengumpulan bukti-bukti terhadap proses peradilan dirinya ini adalah tidak sah, melanggar hukum begitu. Dan tadi juga pemirsa, hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto ini masih berlangsung. Kalau berkaca pada pemeriksaan sebelumnya, setidaknya nantinya pemeriksaan ini akan dilaksanakan sekitar 4 atau 5 jam atau mungkin lebih. Namun jikalau mungkin bertanya apakah nantinya KPK menahan Hasto Kristianto atau tidak, jikalau kita mengacu pada undang-undang pada pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataupun KUHP mengatur syarat-syarat penahanan tersangka, bagaimana diaturnya dalam pasal tersebut. Ada nantinya kemungkinan jika nanti Hasto Kristianto ditahan. Yang pertama, mungkin tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, kemudian pemeriksaan ini memerlukan bukti yang cukup, kemudian ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, ataupun ada kekhawatiran tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti, dan kekhawatiran tersangka mengulangi tindak pidana. Setidaknya itu nantinya kemungkinan Hasto akan ditahan. Kita akan lihat bagaimana nanti pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Hasto Kristianto di dalam ruang pemeriksaan. Kembali ke Anda. Terima kasih, laporan langsung Prita Zega dari Gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas.